Selamat datang dan selamat beribadah di GPI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya persilakan kepada Ibu Gembala untuk berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Kasih setia-Mu yang mengizinkan kami ada di sini. Sebab itu menyadari betapa besar kasih-Mu, kami datang pagi ini Tuhan, memenuhi panggilan-Mu. Karena kami tahu betapa Engkau sangat mengasihi kami. Kami datang ke tempat ini karena kasih. Oleh sebab itu biarlah ketika pujian kami naikkan, bahkan keberadaan kami hari ini di sini, kami ingin katakan, kami mengasihi-Mu, kami merindukan-Mu, kami membutuhkan-Mu. Bahkan lebih dari apapun dan siapapun Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa jauh dari Tuhan. Sebab itu jika sekiranya Tuhan masih ada dosa-dosa dalam kehidupan kami, baik apa yang kami lakukan maupun yang tidak kami lakukan, ampuni kami. Berkenanlah menguduskan kami sebab Engkau kudus adanya. Dan kami tahu tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Sebab itu kuduskanlah kami, hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri melayani. Kami seluruh umat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri di tempat ini. Berkenanlah mengampuni kami, menguduskan kami supaya apa yang kami lakukan benar-benar layak bagi Engkau. Saudara, kami akan menaikkan puji-pujian bagi Engkau, sorak-sorai bagi Engkau. Biar itu menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kasih-Mu. Baik Tuhan Yesus yang ada di tempat ini maupun setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, lawatan-Mu boleh nyata, lawatan-Mu boleh terjadi. Dan biar urapan yang datang daripada-Mu akan menyingkapkan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Perkenankan kami untuk bisa melihat-Mu, perkenankan kami untuk bisa bertemu dengan Engkau, sehingga benar-benar hari ini adalah merupakan satu titik balik bagi kami, untuk kami katakan ya, bukan dari kata orang kami mengenal Tuhan, tetapi karena Engkau sendiri yang membawa kami mengenal Engkau. Firman yang sebenarnya kami akan dengar, biarlah itu tidak hanya kami dengar, tetapi biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami renungkan, kami lakukan, bahkan kami bagikan. Sebab kami tahu kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kami percaya setiap hamba-hamba-Mu baik yang ada di tempat ini maupun hamba-Mu yang telah Engkau kirim dari Surabaya untuk memberkati kami, telah Engkau persiapkan sedemikian rupa sehingga ibadah kami pagi ini benar-benar Engkau sendiri yang memimpin, Engkau yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan jemaat yang masih dalam perjalanan dalam tahan kasih-Mu. Biar perlindungan dan penyertaan-Mu ada, Tuhan, menyertai mereka sehingga mereka sampai di tempat ini untuk kami bersama-sama bersukacita menyembah Engkau. Bahkan di mana nama-Mu ditinggikan pagi ini, siang ini, bahkan sore hari Tuhan, kami berdoa biarlah lawatan-Mu terjadi. Pelayanan yang ada di pedalaman, yang ada di desa, bahkan yang ada di kota-kota metropolitan, kami percaya di sana lawatan Tuhan terjadi dan ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini, hati-Mu ada di sini. Sebab itu izinkan Indonesia melihat kemuliaan-Mu, izinkan Indonesia merasakan lawatan-Mu dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dimenangkan untuk Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk memimpin bangsa ini, Pak Jokowi, Pak Amin, bersama seluruh jajaran yang ada, kami berdoa bila belas kasih Tuhan akan memegang tangan mereka, memampukan mereka untuk Tuhan Yesus memegang kepercayaan yang telah Engkau beri bagi bangsa ini. Kami menyerahkan kota kami Blitar,
Kami percaya Tuhan, kota di mana Engkau menempatkan kami, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Oleh sebab kami memberkati Blitar, Blitar Barat, Timur, Utara, Selatan, Blitar Kota dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami menyerahkan GBI dalam tangan kasih-Mu. Pak Rubin Adi, Bapak Sudi Dharma, Bapak Gembala di tempat ini, kami percaya melalui hamba-hamba-Mu akan nyatakan kemuliaan yang luar biasa, sehingga GBI akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Izinkan Tuhan urapan-Mu terjadi di tempat ini. Kami mentahbiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terima kasih Bapa. Apapun keadaanmu, satu hal yang harus kamu tahu bahwa Tuhan sekalipun tidak akan pernah meninggalkan hidup kamu. Karena hidup kita hanya milik Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mengucap syukur padamu Bapa. Tidak ada cinta yang melebihi cinta Tuhan kepada kita. Amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Yesus Kristus Tuhan. Sujud Bapa, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang luput Bapa. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada satupun
Bapa. Bahwa tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Tidak ada satupun yang dapat luput, sebab Engkau bersama kami, Bapa. Kita semua angkat tangan kita katakan bersama-sama. Amin. Dari karya kasih-Mu yang mulia, bagimu segala pujian Bapa, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Tajam, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuja padamu Bapa, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Selamatkan jiwaku. Kami mengucap syukur padamu Bapa pada pagi hari ini. Kami semua sudah berkumpul di tempat ini. Kami datang untuk bersuka cita padamu, untuk berterima kasih atas kebaikan Tuhan atas hidup kami selama hari ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memuji nama-Mu. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua tepuk tangan kita katakan amin. Haleluya. Sebelum itu beri salam kanan kiri dulu kalau kita diberkati pada pagi hari ini. Kita semua percaya walaupun kita sedang mengalami proses hidup, coba kita tarik nafas sambil kita katakan, aku diberkati, aku pasti menang sebab aku diberi kuasa oleh siapa? Tuhan Yesus. Amin.
kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita semua kita tepuk tangan di atas kepala kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai apa? Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Bapa, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, amin. Tuhan terlalu baik atas hidup kita, amin. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bersyukur padanya. Mari kita semua lebih tinggi lagi memuji nama Tuhan. Yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikanku kekuatan, amin, untuk melakukan perkara
katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kau Raja Bapa, sorak dengan senang hati, raja keagungan, raja keagungan. Haleluya, raja keagungan. Sebab dia raja keagungan kita. Amin. Kita semua katakan. Kita percaya dalam setiap masalah tidak perlu khawatir, sebab dia Tuhan yang adil. Biarlah Tuhan yang turun tangan, sebab dia yang berkuasa. Dia adalah Raja. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kita semua katakan, kita katakan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kita semua katakan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Kita semua katakan untuk Tuhan. Jangan takut dengan apa kata dunia, sebab hidup kita tergantung dengan apa kata firman-Nya ada. Amin. Kita terbatas, kita gagal, tapi rencana Tuhan dan anugerahnya tidak pernah gagal.
Terkadang Tuhan izinkan kita untuk melewati padang gurun yang gersang, untuk melihat mukjizat dan tanah perjanjian yang Dia berikan pada kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami-Mu Bapa, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kita lebih bersungguh-sungguh katakan, ajarku memahami Bapa. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Oh,
Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarkanlah Tuhan, pujian ini juga merupakan satu doa bagi kami, supaya kami boleh mengenapi setiap rancangan-Mu dalam setiap hidup kami ini Tuhan. Supaya kami boleh memuliakan nama-Mu, memuji, meninggikan Engkau dalam setiap sisa hidup kami ini Tuhan. Pakai kami semua Bapa, pakai kami Bapa. Jangan biarkan sedetik pun Tuhan. Ingatkan selalu supaya kami Tuhan selalu Tuhan ingat akan firman-Mu, ingat akan pesan-pesan-Mu, supaya Tuhan Yesus semuanya nih Tuhan boleh tertanam oleh setiap hati kami. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan mengerjakan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, supaya kami Tuhan firman-Mu yang ditaburkan jatuh dalam tanah yang subur, supaya firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan firman-Mu boleh bertumbuh dan boleh berbuah-buah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu, sudah siapkah untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini? Amin ya. Persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, minta Roh Kudus supaya firman ini boleh menguatkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Ada amin Bapak Ibu? Pagi hari ini firman Tuhan saya akan berikan judul, yaitu kekuatan memberi menyelamatkan dunia. Ya, kekuatan memberi menyelamatkan dunia. Bapa memberikan anaknya, yaitu Yesus, untuk menyelamatkan dunia atau manusia yang berdosa. Yesus dikorbankan atau menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Ini monitornya nih harus agak besar sedikit, lebih besar lagi, supaya lebih jelas, enak bacanya. Amin Bapak Ibu. Gembala ya, diganti yang agak besar supaya oke, tokcer itu ya. Ya, Yesus dikorbankan atau menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia dan mengalahkan maut. Ya, mengalahkan maut. Dalam proses memberi itu perlu pengorbanan dan menyakitkan. Proses memberi, ya, mengorbankan itu perlu pengorbanan. Pengorbanan yang sakit. Kalau kita lihat dalam kisah Yesus, ya, atau detik-detik Yesus, ya, detik-detik Yesus menyerahkan dirinya, nyawanya, itu sangat menyakitkan dan penuh dengan ketakutan. Ya, Yesus sekali lagi waktu itu dia juga manusia biasa seperti kita yang bisa merasakan sakit,
yang bisa merasakan ketakutan, menderita. Tapi dia tahan itu semua. Dia rela memberikan menghadapi segala sesuatunya ini Bapak Ibu. Untuk siapa? Untuk kita. Ya. Yaitu saat-saat dia berdoa, saat-saat dia mengalami proses mau menyerahkan dirinya tadi ini, prosesnya sangat menyakitkan sekali. Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas pasal yang ya, pasal 22 ayat 42 dan 4 sampai 44. Lukas pasal 22 kita baca. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Mudah? Oke ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Terus, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan. Kenapa malaikat itu memberikan kekuatan? Karena waktu Yesus berdoa itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegentaran. Ya, memberikan kekuatan pada Yesus. Terus, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bayangin saudara, orang kalau berkeringat saja nggak enak basah. Ini berkeringat sampai seperti darah, bertetesan sampai ke tanah. Ini betul-betul dia penuh dengan ketakutan. Saya bisa membayangkan orang kalau ketakutan bisa tiba-tiba sakit perut, bisa buang-buang air besar, ya. Stres, ya. Lah ini sampai bukan buang-buang, ini sampai keringat seperti, coba diulang lagi, dikeluarkan lagi. Ini keringatnya seperti darah ya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu, betapa takutnya prosesnya ini. Ya, prosesnya. Juga waktu dia disalibkan dalam Matius pasal 27 ayat 46 dan 50. Ya. Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berteriak pada Bapa. Ya, dia takut, penuh dengan ketakutan. Dia berteriak. Dia sebagai manusia mengalami hal ini, saudara, disalib. Ini sesuatu hal yang katakan sesuatu hal yang sangat-sangat menakutkan. Dia berteriak, ya, artinya Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Saudara, lompat ayat yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ini detik-detik dia ya mengalami sengsara yang sangat dahsyat. Dia berteriak nggak tahan. Sepertinya dia komplain pada bapaknya. Kenapa kok dalam keadaan begini kok ditinggalkan? Bapak Ibu, makanya memang kita sudah melewati peristiwa Jemaat Agung, ya. Jemaat Agung itu kematian ya. Kadang-kadang saya agak lupa, bingung, sampai istri saya mengatakan, kamu nih hari ini hari apa enggak tahu? Enggak. Loh, gimana nih khotbahnya nih? Enggak, khotbah tentang Yesus kematian. Loh, emangnya gua pikirin. Kadang-kadang lupa. Harinya itu Jumat Agung, terus kebangkitan, ya. Kadang-kadang lupa. Soalnya akan makan brutu. Iya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ayo kita yang sekilas tadi ini, betapa sengsaranya Yesus detik-detik waktu dia memberikan nyawanya. Saudara, inilah sesuatu hal yang dahsyat. Kalau saudara mau baca selanjutnya, kita baca selanjutnya ayat yang 51, akibatnya dahsyat. Ya. Matius pasal yang lanjut 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Ini sesuatu hal yang dahsyat. Detik-detik waktu dia menyerahkan nyawanya, terjadilah sesuatu yang apa ya? Sesuatu hal yang dahsyat itu yang menggetarkan para prajurit-prajurit yang tadinya mengejek di mana. Ya. Jadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terus selanjutnya 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Lagi seterusnya lagi. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ya, ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ya ini adalah anak Allah. Sungguh bahwa dia ini adalah anak Allah. Apakah kita saat ini juga mengaku Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan? Halo Bapak Ibu? Benarlah Bapak Ibu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Apa ya? Apa enggak seperti saya kayak saya? Lupa. Bapak Ibu suka makan bruto ya kan? Bahwa dia adalah anak Allah. Tapi saat kita mengalami sesuatu goncangan dalam hidup kita, apakah kita masih ingat bahwa Yesus adalah anak Allah yang sanggup mengubahkan semuanya? No, tidak. Yang terjadi, kita ini merenungkan penuh dengan ketakutan akan masalah kita. Masalah kita yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Kita tidak mengingat bahwa Yesus itu lebih luar
biasa, lebih besar. Tapi seringkali kita ini mengkerdilkan akan kuasa Yesus, mengkerdilkan akan korban Yesus yang menyelamatkan dunia tadi ini. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Halo? Saat-saat menghadapi masalah yang sulit, sukar gimana? Seringkali susah. Contohnya aja yang seringkali kita hadapi. Kalau namanya gambar gareng. Ya? Kita butuh sesuatu. Tapi gambar gareng ini tidak ono. Yang teringat apa saudara? Lu kapan ngomong? Yesus. Boten. Yang ingat mikir, siapakah seseorang ini yang bisa saya utangi? Iya Pak ya. Siapa? Mulai munyer-munyer. Oh si A, si B. Coba telepon dhisik. Bukannya Bapak Ibu ini ingat akan kuasa Yesus yang sanggup mengubahkannya, tapi ingat akan orang-orang. Orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, teman, saudara gimana, atau bosnya. Iya kan? Ini memang tidak bisa dipungkiri termasuk saya. Saat-saat menghadapi ya keuangan, ya keuangan yang sangat saya butuhkan. Padahal sudah ngoret-ngoret yang namanya cek, dibuka tanggal sekian, udah 3 hari, kurang 4 hari, sudah bingung, mana ya? Cari siapa? Bukan cari Tuhan, tapi cari seseorang. Iya kan? Inilah menungso, ndak sireng. Ya, makanya Bapak Ibu, sekali lagi saat ini mari kita mau bertobat. Dahulukan dia. Minta kepada dia. Biarlah dia nanti akan yang mengatur segala sesuatunya. Ada amin Bapak Ibu? Padahal kadang-kadang tuh saya sendiri sekali bingung. Sudah mengalami sesuatu hal yang sangat dahsyat. Tapi kalau menghadapi persoalan yang lain, lupa lagi sudahan. Perlu disemes dikit-dikit. Ya, ngerti Bapak Ibu ya? Disemes gimana? Biar inget. Ya, supaya apa? Supaya kita sekali lagi ingat senantiasa. Makanya Bapak Ibu harus menjadi satu kebiasaan kita berdoa senantiasa supaya kita bisa menghadapi segala pencobaan-pencobaan. Yesus ini mengatakan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya engkau bisa menghadapi segala percobaan-percobaan ini. Sudah diingatkan balik-balik, yang terjadi tidur. Saya ingat, saya lihat di Instagram gimana, ada doa malam, ada doa pagi gimana, bagus. Biasakan. Karena apa? Sekali lagi, saudara, itu adalah merupakan satu kekuatan bagi kita. Tapi sekali lagi, maaf bicara, kalau berdoa itu sulit. Sebetulnya kalau kita masuk dalam masuk dalam doa tadi ini dan masuk dalam hadiratnya, itu betul-betul ya dan amin. Itu sepertinya indah.
Kenapa saya katakan demikian? Memang saat-saat pertama kali mulai rasanya tuh sulit, sukar. Pikiran macam-macam, tapi kalau kita paksakan dan kita minta Roh Kudus menguasai hati dan segala pikiran kita, masuk berdoa tanpa terasa setengah jam, 1 jam, bahkan 2 jam. Loh, kok wis mari ya, kok selesai? Enggak terasa. Pernah tidak mengalami demikian Bapak Ibu? Bapak Ibu harus mengalami hal-hal demikian. Harus. Kenapa saya katakan harus? Supaya ada dalam hidup saudara ada satu pengalaman pribadi dengan Dia. Supaya apa? Saat-saat saudara dan saya menghadapi segala sesuatunya itu, saudara ingat selalu melekat kepada Dia, berharap kepada Dia, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Karena dikatakan dalam Alkitab, orang yang bergantung, terkutuklah orang yang bergantung kepada siapa? Tenan ta iku. Tapi kok bolak-balik sing dilingno menungso ya. Ada apa-apa manusia, padahal dalam kita dikatakan tak boleh bergantung pada manusia. Balik sekarang mulai saat ini ya, balik. Saya demikian juga berusaha membalikkan. Bergantung pada Tuhan dahulu, nanti Tuhan ya menyingkapkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Ini sekali lagi saudara, memang sulit tapi bukan katanya tidak bisa. Asalkan kita mau, pasti ada jalan keluar, pasti ada kita bisa mengalahkan dagingan ini. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Nah Bapak Ibu, itulah sekilas kejadian Yesus, ya. Kejadian Yesus waktu menyerahkan nyawanya dan akibatnya dahsyat yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kita sekarang mau mengaplikasikan gimana kalau kita memberikan, ya, memberi sesuatu. Ya, seperti dalam judulnya tadi, kekuatan memberi. Memberi dalam hal berbagai macam, ya, berbagai macam. Di sini ada 5 bagian, yaitu 5 poin dampak memberi. Yang pertama adalah kisahnya Rahab. Rahab memberi apa? Pertolongan. Memberikan apa? Dia mempertaruhkan nyawanya, keselamatannya kepada 2 pengintai tadi ini. Iya kan? Rahab tadi ini memberikan sesuatu kepada 2 pengintai tadi ini, perlindungan. Tapi saudara harus ingat, kalau Rahab itu ketahuan rajanya atau tentara, dia akan dihabisi. Ya, tapi dia rela dan tahu bahwa yang dia diberi tumpangan atau memberi perlindungan tadi ini orang-orang yang mempunyai Allah yang dahsyat. Iya kan? Bapak Ibu sudah bisa baca dalam Yosua pasal 1 sampai Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Tapi saya akan bacakan dulu. Saya akan bacakan ayat yang 12 sampai 14 saja. Ya. Yosua pasal 12 sampai 14. Ya, Yosua pasal 2, ya. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya. Terus
bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Akibat dia akan memberikan perlindungan, dia mendapatkan satu keselamatan. Iya kan? Banget kan? Dan sudah baca dalam kisahnya dalam Yosua pasal yang kedua tadi ini, Bapak Ibu baca bisa habis kan? Nanti ya. Betapa Rahab tadi ini penuh dengan kepercayaan diri, mempertaruhkan nyawanya. Iya kan? Jadi Bapak Ibu, memberi itu bukan adalah salah satu hal yang sia-sia. Memberi tadi itu bisa berefek, yang pertama tadi ini bisa mendapatkan satu keselamatan. Seperti ya kisahnya Rahab tadi ini, ya. Yang B, kisahnya Cornelius. Ya. Cornelius, kisah Pasal Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Ya. Kisah Pasal Rasul kisah Pasal Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Cornelius, siapakah Cornelius? Kita baca sedikit saja. Ayat yang pertama, kisah pasal 10 ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ingat ya, tadi Rahab juga bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Cornelius sama, ya. Kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dia takut akan Allah tapi tidak mengerti siapakah Yesus tadi ini. Allah yang mana? Coba baca. Dan ia memberi banyak sedekah. Sedekah itu memberi, ya, kepada umat Yahudi, bangsa pilihan. Ya. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Terus dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepada seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ya, 4, ayo. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu. Kemudian tadi ini ya, telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dia tidak tahu. Dia berdoa pada Tuhan, pada Allah. Tapi Allah yang mana? Ya, terus coba ayat yang keempat. Ini mah. Dan sekarang sudah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus dan selanjutnya. Bapak Ibu baca nanti di rumah. Siap baca di rumah nanti? Bener tak Bu? Siapa yang mau siap tadi? Cek Bu Gembala tak siap iya. Nek Bu Gembala sama Pak Gembala mungkin hafal. Gimana ya? Iya kalau saya enggak hafal gimana? Cornelius suka memberi, suka ya. Dia orang saleh, memberi kepada orang-orang Yahudi. Takut akan Allah, tapi bukan Allah yang disembah orang-orang Israel. Dia orang Italia gimana ada di dia? Tapi karena dia suka membantu, bersedekah gimana, berdoa kepada Allah, walaupun dia tidak mengerti mana jalannya. Sehingga jalannya tadi ini diluruskan, diberikan tahu, ini loh jalan yang benar. Sehingga dia dapat satu keselamatan. Ingat Bapak Ibu, saya seringkali ya gereja-gereja besar
maupun gereja-gereja yang kecil gimana. Kadang-kadang yang membantu pembangunan gereja tadi ini bukan ya, banyak orang-orang saudara sepupu kita. Mereka malah memberikan sumbangan donatur. Padahal mereka tidak mengerti, tapi Tuhan kirimkan, Tuhan sentuh hatinya. Dan memang itu sudah tertulis dalam, tidak salah, kisah Yesaya pasal 60 ya. Bahwa nanti bangsa Kedar tadi ini ya, menyediakan segala keperluan untuk ibadah orang-orang Kristen. Semuanya itu ya, akan berbondong-bondong. Betul ya Pak Gembala, Yesaya pasal 60 ya, ayatnya Bapak Ibu baca ini. Itu bangsa Kedar. Dan itu sudah digenapi. Walaupun tidak gegap gempita seperti dalam Yesaya pasal 60 tadi ini, tapi ada orang-orang yang tidak mengenal Kristus tapi ikut menyumbang, ikut menjadi donatur gimana. Dan jumlahnya tadi ini luar biasa. Banyak ya kejadian-kejadian demikian. Ya, nanti Bapak Ibu camkan. Memberi tadi ini dalam artian bukan cuma memberi dalam keadaan uang saja gimana. Seperti Rahab, dia bukan memberikan dalam hal keuangan, tapi memberikan perlindungan. Dia mempertaruhkan nyawanya. Kalau perwira, kalau kisah Cornelius tadi ini, dia sering bersedekah. Ingat ya, makanya orang-orang yang di luar Kristus, kadang-kadang yang bersedekah ini, Tuhan memperhitungkan loh. Kalau memang dia betul-betul dengan tulus gimana, Tuhan memperhitungkan seperti kisahnya Cornelius tadi ini. Sehingga ini jalannya nanti yang salah tadi ini dibenarkan. Makanya kisah Cornelius tadi ini, waktu dia berdoa, dia suruh kepada si Simon. Sehingga dia waktu sampai di rumahnya gimana, dijelaskan tentang firman Tuhan, dia sampai dipenuhi Roh Kudus. Padahal dia tadinya enggak ngerti gimana ya Pak. Seketika itu juga dipenuhi Roh Kudus. Makanya disinilah dahsyatnya apa? Dalam hal kita memberi. Saudara, kalau saya khotbah dalam hal gini ini, saudara jangan alergi, ya, jangan alergi. Tapi saudara dengarkan aja dulu, berdoa, nanti saudara renungkan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya itu juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena banyak sekali saudara hal-hal yang luar biasa. Ya. Yang kedua, memberi membawa dampak mujizat. Loh, memberi kok bisa mendapat dampak mujizat? Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ya, Lukas pasal 7 ayat 1 dan 10. Kita mau baca ya. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Terus di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ternyata ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Jadi mendengar saja, mendengar.
Ya, terus dia mengutus beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya, pembantunya. Terus mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya pada Yesus. Katanya, ia layak engkau tolong. Terus nih, baca pelan-pelan saudara. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Padahal dia bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Semangati membantu orang banyak, mengasihi orang Yahudi, membantu pembangunan rumah ibadat tadi ini. Sehingga orang-orang yang diutus tadi ini meminta dengan sangat sekali. Ya. Dan akibatnya luar biasa. Yesus mau. Ya. Terus namanya, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dia menanggung pembangunan rumah ibadat kita. 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakannya, Tuhan janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia mempunyai iman, disamakan dengan kondisinya dia menjadi tentara tadi ini. Dan seterusnya, sehingga dengan sepatah kata tadi ini, pembantunya jadi sembuh. Disembuh. Suka memberi donasi pembangunan gereja. Saat-saat dia perlu pertolongan, walaupun dia itu bukan orang Kristen, gitu. Tapi dia suka berderma, suka memberikan donasi gimana. Makanya waktu saat-saat dia mengalami sesuatu, itu bukan dirinya sendiri loh ya, pembantunya yang sangat dia kasihi, dia mendapatkan satu pertolongan menjadi mujizat. Ada amin Bapak Ibu? Ini saya saksi sedikit ya. Ya. Saya pernah mengalami sesuatu. Ya mungkin sudah pernah saya saksikan. Telinga yang kiri saya tadi ini mengalami sakit tuli, tidak bisa mendengar. Pertamanya bisa mendengar, lama-lama tidak bisa. Awalnya ke dokter di Indonesia, di RKZ Surabaya, cuma dibersihkan saja. Next berikutnya, kok tambah nemen gimana nih? Tidak bisa, tidak mendengar. Dan sakit. Dan seterusnya, kalau mendengar suara-suara orang nyanyi gimana nih, tambah sakit dan tidak jelas, geremeng gini nih ya. Waktu itu saya putuskan, nah ini menungso, gak sembahyang gimana, karena bukan saya sombong gimana, karena duwe gambar gareng, langsung berangkat ke Malaysia. Di situ periksa, Pak, Bapak ini sudah tidak bisa. Ini kalau saya obati ini pasti tidak akan bisa sembuh total. Paling-paling kalau saya obati ini cuma 30% sembuhnya. Dan itu dia tidak bisa jamin. Ya, tidak bisa jamin. Sehingga saya disarankan pakai ini pakai alat bantu. Dan alat bantunya tuh harganya mahal sekali. Tapi saya waktu itu milih yang terbaik gimana, yang bisa dicobakan, yang bisa saya menolong telinga saya. Harganya tadi ini mahal, ratusan juta, 100 sekian juta nih, sorry. Untung kartu kredit anak saya itu
nggak cukup, sehingga ditunda dahulu. Dia minta top up kepada banknya, ya, diberi sama diberi sama banknya, di ACC minta tambahan limit kartu kreditnya itu. Tapi setelah waktu nunggu-nunggu itu, kita nggak usah beli ini aja, ini beli di luaran aja. Di luar mungkin biasanya lebih murah, sehingga kita tunda pembelian tadi itu. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu malam hari, saya waktu mendengarkan pakai headset tadi ini, loh kok bisa denger? Jernih, ndak gemrebek, gimana? Sampai headsetnya saya bolak-balik, ya, bolak-balik, loh kok denger gimana? Dan sembuh total. Padahal dokter mengatakan ini kalau saya obati paling banter 30%. Tapi malam harinya waktu saya pakai dengarkan tadi ini sembuh total. Sampai sekarang. Sehingga kalau uang saudara yang merah-merah jatuh saya bisa dengar. Ya. Ya, Bapak Ibu, dengar. Sehingga besok paginya waktu saya ke dokter, dok saya tidak jadi beli alatnya. Saya tidak usah diperiksa apa, tidak usah di lagi apa namanya? Tidak perlu diperiksa, tidak perlu disuntik lagi atau gimana. Saya sudah sembuh. Dokternya ketawa-ketawa, masa iya, masa gimana? Duduk. Dites pakai kartu putala, tuing, enggak percaya, masa iya. Dites gimana sampai 3 kali, 4 kali, baru dia manggut-manggut. Betul-betul sembuh. Ya memang iya betul memang sembuh sampai sekarang ini. Dan saya waktu saya membahas masalah memberi tadi ini, ya memang betul-betul ya dan amin. Kadang-kadang waktu kita memberi sesuatu, ya kita memang tidak berharap gimana, ya untuk kembali gimana. Pokoknya kita digerakkan, kita memberi. Dan saat-saat kita memerlukan pertolongan, yang dokter bilang katakan 30% tok, itu pun kalau mujur katanya. Tapi tidak perlu tangan dokter, kita pakai tangan dokter di atas segala dokter. Sembuh total. Ada amin Bapak Ibu? Ya, jadi saudara, betapa hebatnya ya kalau kita berharap kepada Dia dan kita melakukan firman-Nya. Memberi ini salah satu firman-Nya Dia yang diajarkan oleh Yesus, suruh mengasihi. Mana? Bahkan hidupnya Dia sendiri itu dikorbankan. Untuk siapa? Diberikan kepada kita semua itu. Akibatnya dahsyat. Maut apapun bisa dikalahkan. Saya pun saat saya mengalami hal demikian ingat, oh iya ya. Istilahnya itu tidak sia-sia. Makin kita diteguhkan, makin kita ini betul-betul bisa merasakan kalau kita menurut akan firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Next, yang ketiga, memberi dalam pelayanan doa. Menjadi pendoa syafaat yang tidak kelihatan. Wis kecut doa, mendoakan si A si B. Maaf bicara, kalau kita mendoakan seseorang, kalau orang itu ditolongnya gimana? Apakah terima kasih dengan saudara? Nggak tahu orang itu didoakan. Nyata? Karena kita berdoa di layar, di belakang layar istilahnya. Kalau tahu gimana?
belum tentu terima kasih. Seperti 10 orang kusta disembuhkan, 9 minggat, yang satunya kembali. Iya kan? 10 yang disembuhkan sakit kusta, cuma 1 yang kembali. Ditanya, yang 9 mana? Gak perlu juntrungi. Benar tak? Kita sendiri kan juga merasakan demikian Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lupa atau melupakan diri. Halo? Mulai saat ini makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat, kita harus menuruti akan segala perintahnya, menjadi pendoa syafaat, pendoa antar sesama jemaat. Doakan teman-temannya saudara-saudara kita. Doakan tentang pembangunan gereja tadi ini, pembangunan jemaatnya tadi ini loh. Supaya apa? Supaya gereja ini banyak dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Ada amin Bapak Ibu? Ini bukan tanggung jawab gembala saudara saja. Semua, ya semuanya. Benar tanggung jawab kita semua? Pak, diam dulu Pak. Saya ingin mendengarkan jemaatnya gimana. Kok banyak suaranya piye toh? Yang keras itu loh. Nanti disediakan makan. Biar lesu gimana. Saudara, bukan tugas cuma Bapak Ibu Gembala saja. Itu tugasnya saudara dan saya. Semua masing-masing. Karena itu bukan perintah Bapak Ibu Gembala, ini perintah firman Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu ditujukan pada siapa? Murid-murid Yesus. Iya kan? Saudara, kalau saudara melakukan demikian, saya katakan Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan membalasnya. Engkau akan diangkatnya lebih lagi. Ada amin Bapak Ibu? Tapi kenapa tidak mau lakukan? Ayo pelan-pelan minta. Memang menjadi pendoa bagaimana sulit, tidak kelihatan, tidak bisa dipuji. Iya kan? Orang nggak tahu. Tapi kalau saudara berdoa di dalam kamar yang sunyi gimana? Tuhan tahu. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan tahu melihat. Dan Tuhan tidak membiarkan begitu cuma-cuma saja. Walaupun cuma berdoa. Tapi doa yang disertai dalam hati. Ingat-ingat siapa yang gak datang ini. Ingat-ingat siapa yang sakit. Yang saat ini tidak datang. Doakan dengan sungguh-sungguh. Bersama-sama supaya orang-orang yang saat ini mengalami sakit, mengalami problem dan pekerjaan gimana, biar ada satu kegerakan, biar ada satu pertolongan. Tuhan menjamah menjangkaunya. Ada amin Bapak Ibu? Ingat, tidak cuma-cuma saudara. Betul, doa yang keluar dari dalam hati, meratapi seseorang. Mungkin orang itu belum bertobat, mungkin saudara di antara saudara-saudara ada yang belum bertobat, ratapilah dia. Saudara mengerang, saudara menjadi juru damai, penghubung supaya saudara dan saya tadi menghubungkan dia, minta pertolongan pada Tuhan. Ya, minta pertolongan, minta belas kasihan pada Tuhan. Supaya orang itu bisa disembuhkan, orang itu bisa diberikan jalan keluarnya. Pikirkan, doakan dengan sungguh-sungguh. Iya kan? Siapkah Bapak Ibu?
Inginkah, saudara? Saudara inginkah nasibmu diubahkan? Ayo, bekerjalah di ladangnya. Karena apa? Kita ini kalau bersama-sama dengan dia, itu merupakan satu rekan sekerja Allah. Benar enggak? Lek rekan sekerja Allah, nek rekanannya itu mengalami sesuatu, masa dibiarkan saja? Kalau sudah bekerja dengan begitu hebat, dengan tulus hati, masa apalagi kita nih rekan sekerja Allah. Ayo Bapak Ibu sekali lagi, kita harus ubah hidup kita yang biasa-biasa saja. Ubahkan. Kerohanian saudara harus tumbuhkan. Jangan cuma bangga jadi orang Kristen sudah berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Tapi apa yang bisa saudara sumbangkan? Apa yang sudah saudara kerjakan dalam ladang dia? Kalau saudara ingin mengubah nasib saudara, berdoalah dengan tulus. Tapi seringkali Tuhan kok doa nosi itu Tuhan, persoalan saya itu belum mari-mari, belum selesai. Ngerasa mau doakan teman, mendoakan saudara gimana, saya sendiri masih jungkir balik. Belum dijawabnya, iya kan? Saya katakan, memang mungkin persoalan saudara belum dijawabnya. Tapi saat-saat engkau mendoakan, tanpa terasa tangan Tuhan menjamah, menjangkaunya, persoalan saudara juga dijawabnya. Ada amin Bapak Ibu? Ini yang harus kita sadari, saudara ingat terus. Kalau saudara malas gimana, paksakan, minta Roh Kudus supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa mendoakan, bekerja sama, menjadi rekan sekerja Allah. Ya kan? Jangan terus rekan sekerja Allah, maaf bicara, kalau saudara kongsi kerjasama sama orang, yang satunya kerja keras, yang satunya leye-leye tapi minta pembagian hasil podo. Kira-kira diuncal ndak kowe? Kalau kerjasama atau kongsi gimana? Orang dunia, sekali ada kongsi-kongsian mbek kowe, males ya, enake tok meneng tok aki jungkir balik. Ya. Minta pembagian hasil yang sama gimana? Tapi nanti tidak mau bekerja. Ayo kita mau mau menjadi rekan sekerja Allah, ya toh? Saudara bisa baca di rumah dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9 dan juga Roma pasal 8 ayat 27 dan 28. Ya. Ayo Bapak Ibu. Firman Tuhan yang satu persatu diuraikan, dimengertikan, tangkap dan kerjakan. Saya jamin bukan 100%, 200%. Nasib saudara akan berubah. Kerohanian dulu akan diubahkan. Betul, rohanian dahulu diubahkan. Nanti yang jasmani itu akan mengikutinya. Akan disingkapkan pekerjaan-pekerjaan saudara, yang saudara mengerti apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan saya tadi ini. Ya toh? Modale pinten Pak, modalnya gak enek. Saya katakan nanti Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasianya yang harus saudara kerjakan. Ada amin Bapak Ibu? Ayo yang kita lakukan, kita tangkap, kita mau jadi rekan sekerja Allah. Ya, kita mau bekerja sama.
masuk dalam pekerjaan di ladang Tuhan. Karena apa? Kita ini adalah bangunannya. Ya, dikatakan itu bangunannya. Ya. Allah bekerja gimana? Ladangnya bersama-sama. Saya katakan ya dan amin Bapak Ibu. Kalau saudara mau bekerja sama, sekali lagi bekerja di ladangnya, saya kasih tahu sekarang, bukan saya kata firman Tuhan ini ya dan amin. Asal kau mau menurut. Sulit ya. Tapi kalau engkau minta kekuatan pada Roh Kudus, engkau akan dikuatkan, dimampukan. Ya seperti saya sembahyang gak iso, angel. Padahal di rumah itu enak, fasilitas komplit gimana. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah pergi ke jauh-jauh pergi ke gereja. Nggak bisa. Tapi Roh Kudus mungkin nggak tahu gimana, diingatkan gimana, terus pergi ke gereja saja. Padahal di gereja nggak ada doa pagi, nggak ada orang-orang. Jalan sendiri, buka gereja, berdoa di gereja sendiri. Kok mampu, kok bisa ya? Nah ini loh, saudara. Yang penting pertama saudara, mau dulu. Nanti akan dikuatkan, nanti akan disingkapkan. Gitu? Sehingga apa yang terjadi saudara? Ya apa yang terjadi? Sendirian berdoa bagaimana? Buka gereja sendiri, tutup gereja sendiri, doa sendiri. Lama-lama ada yang mengikutinya. Satu ikut. Kerohaniannya timbul, tumbuh. Saya juga disingkapkan rahasia dan firman. Saya bisa berdiri dalam mimbar begini nih juga asalnya juga dari doa pagi yang tidak saya rencanakan bagaimana. Iya kan? Bu Gembala saudara telepon saya ngomong, Pak nanti powerpointnya yang mana? Apa itu Bu? Powerpoint Bu? Saya tidak pernah pakai powerpoint, pakai remote gimana, tidak pernah. Sebetulnya itu tidak perlu. Sebetulnya harus maju juga. Lah, apa Bu? Sing namanya PowerPoint. Pokoknya saya kasihkan rancangan saya. Ini lho Bu, PowerPointnya yang mana gimana? Ya enggak tahu. Rancangan dewe diolah sendiri gimana? Kita mengerti. Oh ini lebih dari cukup. Sama gimana? Dan itu memang sudah yang saya lakukan sebelum-sebelumnya ya demikian ini saudara. Dan bisa. Karena apa? Firman Tuhan, kalau engkau mau, yang engkau rasakan tidak mampu, dia akan dimampukan, disingkapkan rahasianya. Nah itu ya dan amin. Kalau engkau menurut dan mau. Intinya mau. Ayo, yang remaja-remaja ini, yang perjalanan hidupnya masih panjang. Kalau saya ini, kalau 70 sudah kurang 4 tahun. Ya, yang masih panjang tadi ini, ayo. Tatap gimana? Jangan biarkan. Jangan biarkan apa? Jangan biarkan, saudara, waktu yang panjang tadi ini, gimana? Menjadi sia-sia. Terjunlah mana? Dalam ladang Tuhan. Nanti engkau akan dimampukan, diberikan satu damai sukacita. Gimana? Kerohaninya dulu ditumbuhkan dalam diri kita ini loh. Nanti seterusnya dia akan dipimpin terus. Dan nanti akan menyangkut juga jasmani. Ada amin Bapak Ibu? Wes gelisah ya, sebentar lagi kurang sedikit tok. Ya. Ya. Yang berikutnya, memberi yang keempat, memberi akan mendapatkan upah.
Ya. Memberi akan mendapatkan upahnya. Ya, benar enggak betul? Kita baca Matius pasal 10 ayat 40 dan 42. Ya. Matius pasal 10 ayat 40 42. Sedikit ya. Jamnya sudah jalan terus. Oh, masih ada banyak waktu Bu ya. Oke. Sebentar ya. Setuju? Tahan sedikit. Ya. Kalau nonton bioskop 2 jam, saudara ndak usrekai. Saudara bisa mampu. Ndak komplain. Ya, dia tenang. Ndak giras mana. Kalau di gereja 2 jam rasanya bokongnya panas. Ya. Ya tak ya. Ini harus ubah ya Bapak Ibu, ubah. Saya merasakan demikian juga, bukan saya tidak merasakan loh. Tapi salah satu hal yang lumrah, tapi jangan dibiarkan. Karena apa? Saudara sekali lagi saya ingatkan, saudara ibadah tadi ini merupakan satu peperangan rohani. Kalau saudara bisa mendapatkan satu kemenangan, bisa tahan 2 jam gimana, dengan serius, dengan mendengar firman Tuhan, saya katakan ya dan amin, engkau pulang akan mendapatkan berkatnya. Ada amin Bapak Ibu? Camkan, cobalah. Saya banyak sekali mendapatkan berkat dari waktu jam-jam ibadah tadi ini. Termasuk dalam pekerjaan saya yang saya geluti sekarang ini juga dapatnya dari waktu saya beribadah lagi ini. Saya beribadah ini. Serius, sampai sekarang saya ini saya geluti. Setelah firman selesai, berdoa, Tuhan beri remanya. Udah, kamu kerjainnya saja. Jadi kalau sungguh-sungguh, memang gak enak. Namanya tadi, roh penurut, daging itu apa? Lemah. Terus memangnya kodratnya. Tapi lah setelno video di sini. Film Tarzan atau film apa gimana 2 jam njaluk ibu mana? Iya tak ya? Makanya minta. Memang sesuatu hal yang jelek atau gimana itu enggak usah diajari. Dengan sendirinya pinter, dengan sendirinya enjoy. Tapi lihat firman Tuhan, pembicaranya bengok-bengok, kadang-kadang saudara kusuk, sembayangnya kusuk, sampai mantuk-mantuk ini. Iya, halo? Sembayangnya kusuk, sampai mantuk-mantuk, terus bokongnya itu panas, geser kanan, geser kiri, gimana. Tapi enggak apa-apa di dalam artian gini. Saudara bisa datang dari ibadah ini satu kemenangan. Tapi next kemenangan berikutnya, saudara harus bisa sampai selesai. Saudara dengarkan firman Tuhan supaya saudara diberkati. Jasmani maupun rohani. Betul loh saudara. Jangan diam saja, ambil catatan-catatan gimana, dengarkan dengan serius gimana. Apalagi kalau sekarang ada namanya live streaming, siaran tunda. Di rumah, saudara bisa setel lagi, gimana? Tadi ini kok saya kurang jelas gimana? Setel lagi, ayatnya tadi kok ngomongnya apa enggaknya kok kurang jelas. Setel lagi. Betul loh saudara. Itu ada satu kekuatan. Ada sesuatu yang timbul. Saudara akan dibangkitkan. Ada amin Bapak Ibu? Lakukan. Walaupun mungkin sekarang saya sudah usianya Pak, sudah lanjut, sudah sepuh gimana, Pak bisa gimana. Saya katakan yang penting mau. Nanti selanjutnya urusan Roh Kudus. Urusan Roh Kudus. Betul loh. Mau dahulu.
nanti akan terjadi satu perubahan. Ya. Jangan sia-siakan mengiring Kristus beribadah gimana saudara bisa harus mendapatkan sesuatu dan ibadah event ibadah tadi ini. Jangan cuma satu kebiasaan datang gimana terus pulang gimana. Next berikutnya nyata akan mendapatkan upahnya. Nah, nanti yang terakhir nih ya, saya akan kasih saksian dikit ya. Memberi itu berbuat baik untuk diri sendiri. Percaya enggak Bapak Ibu? Memberi itu ya toh, itu berbuat baik untuk diri sendiri. Ya. Coba, bener enggak memberi itu berbuat baik untuk diri sendiri? Halo? Boten Pak, memberi itu kehilangan Pak. Apa menelek kantong lagi cekak ini memberi, apa itu berbuat baik untuk diri sendiri? Enggak lah. Madi kek nong ini, aduh enggak sentak ini, enggak kurang ini, gimana? Apa berbuat baik itu sendiri? Dalam kenyataan memang iya. Tapi firman Tuhan katakan memang betul-betul ya dan amin. Ayo kita baca dalam Amsal Amsal pasal 11, 17 dan 8. Yang terakhir mari gini ya. Yang terakhir Amsal pasal 11 ayat 17 dan 8. Membaca 17 dan 18. Orang yang murah hati berbuat baik kepada tonggoe. Ya, tetangganya. Halo? Katakan berbuat baik kepada diri sendiri. 18. Terus ya, tetap 17 dulu. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau saudara berbuat tidak baik gimana? Itu menyiksa dirinya sendiri, dirinya sendiri loh saudara. Ya, next berikut 18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Ingat saudara menabur apa saja, jadi pendoa atau gimana, memberi dalam finansial gimana. Itu akan mendapatkan hasilnya, akan mendapatkan balasannya. Itu firman Tuhan katakan. Yang terakhir Galatia pasal 6 ayat 9. Ini yang saya sering kali ingat-ingat, yang apal. Tak ingat-ingat. Galatia pasal 6 ayat 9. Ini saya hafal ini. Waktu saya nulis gini ini eling. Oh, di Galatia juga ada. Ya. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak akan menjadi lemah. Lek menabur tok. Kene apa-apa nih. Kecut. Tapi Tuhan tuh memang betul ya dan amin. Karena tiba saatnya pasti kau akan menuainya. Saya sering kali menuai. Ya, saat saya membelikan tanah untuk dibuat kantor anak saya, gimana ya? Saya tidak mampu. Saya tidak mampu karena uangnya tidak sedikit. Mun ini ember, ya, embere gak siji, loro, embere berember-ember. Saya tidak mampu, sehingga saya pending, sehingga saya biarkan, tidak mampu saya. Tapi saya bawa dalam doa, sehingga waktu saya doa pagi, ya toh, saya sepertinya ada suara telepon Pak Hajinya gimana. Saya ngomong dengan istri, jadikan. Ya, telepon Pak Haji gimana.
telepon. Dan itu bukan cuma telepon aja, harganya itu dikasih tahu persis. Harganya dikasih tahu sekalian. Duwe pundi? Bukaro. Tapi Tuhan bisa atur harganya, telepon harganya yang pas gimana yang Tuhan berikan. Waktu saya berdoa, habis selesai bangun tidur lagi itu persis, dan dananya diatur sedemikian rupa supaya tanah itu terbeli dan dibangun sampai selesai, sampai lunas. Nah ini Galatia pasal 6 ayat 9 tadi ini. Memberi, berbuat baik gimana? Nanti pada satu saatnya engkau akan menuainya. Ada amin Bapak Ibu? Mau nurut akan firman Tuhan? Intinya satu to'ai, menjadi pendoa syafaat. Mau Bapak Ibu? Halo? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu itu sing banter. Ini hadiah nih. Ini loh. Menjadi pendoa syafaat, menjadi rekan sekerja Allah. Ya, ada amin Bapak Ibu? Seperti saya jauh-jauh dari Surabaya bangun pagi-pagi ke tempat ini. Ya toh? Ada rasa satu tanggung jawab. Jangan ngomong-ngomong dengan driver saya. Waktu saya sampai, rumahnya jemaat ini sing lebih jauh dari saya gitu. Saya sudah datang, gitu. Kok banyak yang belum datang, kok sepi-sepi aja. Cari ini driver saya, iya Pak, omai lebih ada teko awak dhewe. Omai Pasuruan niku mana. Ini makanya gerung teko. Ade jam Surabaya, iku Pasuruan Pak, gimana? Saudara, ayo pengorbanan tadi ini kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan telat, lambat gimana? Dia, Tuhan Yesus Kristus akan memberikan upahnya. Kalau kau sungguh-sungguh mau beribadah, mau menyenangkan hati Tuhan. Ada amin. Selanjutnya saya minta lampunya dimatikan. Kita mau melihat video yang juga tentang memberi. Kejadian singkat ini tadi, film singkat tadi ini. Biar menggugah saudara, ini sesuai dengan firman Tuhan. Memberi itu adalah berbuat baik untuk diri sendiri. Sesuai dengan firman Tuhan. Galatia pasal 6. Berbuat baik. Ya, terus berbuat baik. Nanti pada saatnya kau akan menuainya. Ayo kita mau sama-sama bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pagi hari ini. Supaya bisa saudara menjalankan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu tidak lewat begitu saja. Mari angkat tangan saudara. Tinggi-tinggi. Tuhan Yesus Allahku yang hidup. Engkau mengorbankan dirimu di kayu salib untuk kami semua Tuhan. Orang yang berdosa ini Tuhan Yesus. Kami mau meneladani Tuhan apa yang Kau sudah lakukan untuk kami bisa menjalani Tuhan Yesus dalam hal memberi. Tuhan, mari Kau tengok, Kau lihat tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan Yesus. Ajarkan pada mereka. Mungkin saat ini mereka untuk memberi dalam keadaan kekurangan. Yang mau diberikan apa? Tidak mengerti. Jamah Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarkan sama mereka supaya yang pertama dahulu mau melangkah dahulu
mau melangkah. Jamah setiap anak-anakmu yang hadir pagi hari ini Tuhan, mau melangkah akan dengan firman-Mu, supaya dengan firman-Mu ini Tuhan Yesus benar-benar ya dan amin. Mereka boleh mengalami dalam setiap hidup anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus ada satu perubahan dalam hal kehidupan rohani, jasmani, masa depan mereka dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Camkan, taruh dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan Yesus sekali lagi terjadi dalam kisah-kisah di dalam firman-Mu yang sudah ditaburkan tadi ini Tuhan, betul-betul kami bisa menjalankan dan sampai akhirnya kami bisa menuainya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus menuai ya dan amin. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau tidak mau menyanyiakannya Tuhan Yesus. Yang penting Tuhan, jamah kami Tuhan mau melakukannya. Rasa malah dipatahkan, dihancurkan. Daging yang lemah dikuatkan, kerohanian bakar mereka semua Tuhan, supaya di dalam gereja-Mu di tempat pagi ini Tuhan, di dalam karangan Blitar karangan itu Tuhan, terjadi satu ledakan, terjadi suara gegap gempita, nama Tuhan ditinggikan, ada sorak-sorai, karena Engkau telah berkarya dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima saat ini Engkau tangkap dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, sama-sama berdoa. Tuhan, tengoklah kerinduan anak-anak-Mu untuk berdoa bagi Ibu Mesia ini Tuhan Yesus yang sudah sakit Tuhan, yang sudah kami doakan Tuhan terus menerus supaya dia mendapat kasih anugerah kesembuhan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Bu Mesia dengan stroke ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, tengoklah Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan boleh belajar Tuhan, jadi berdoa syafaat yang di depan mata ini Tuhan, supaya berdoa terus, berdoa dalam nama Yesus, bersahadat dalam nama Yesus, supaya Tuhan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan, kami rindu jika ada kesalahan-kesalahan Tuhan, dosa-dosa Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Terutama kami Tuhan yang menjadi perantara ini Tuhan, ampuni Tuhan, supaya kami jadi layak menjadi perantara ini Tuhan, supaya Ibu Mesia mendapatkan kesembuhan dalam nama Yesus, supaya minggu depan dia Tuhan yang hari-hari bisa bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Demikian Pak Jono Tuhan, yang saat ini Tuhan menderita Tuhan, tutup bungkus kami semua Tuhan dari segala serangan kuasa-kuasa kegelapan anak-anak Tuhan. Tuhan, jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang masih mencengkeram dalam dirinya, kami bersaat di dalam nama Yesus, kami tengting, kami usir keluar dari tubuh Jono dan anak-anaknya ini Tuhan, supaya dia Tuhan bisa sembuh dan nama Tuhan ditinggikan. Inilah saatnya Tuhan, jiwa-jiwa baru dituainya Tuhan, jiwa-jiwa baru Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ada satu Tuhan, berita tersiar bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Perpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami berdoa buat setiap apa yang sudah kami kerjakan, hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan utus dari Surabaya untuk melayani kami. Tuhan berkati mereka, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Engkau akan balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Kami berdoa buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pagi ini. Tuhan, Engkau juga sendiri yang akan melakukan hal-hal besar dalam setiap kehidupan mereka.
seluruh anak-anak-Mu yang sudah datang, sudah berkorban, apapun bentuknya. Kami berdoa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan Engkau akan curahkan berkat-berkat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat berkat jasmani yang sudah disiapkan oleh hamba-Mu. Tuhan Engkau memberkati, kuduskan dan berkati dalam kebenaran firman-Mu. Kami makan, kami mendapatkan kekuatan, kami boleh terus belajar melayani dan bekerja. Sekali lagi Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu pada orang-orang yang sudah berkorban untuk terjadinya makan dan minum pada saat pagi hari ini. Terpuji nama-Mu. Ibadah sepanjang minggu ini kami percaya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami percaya kami pulang, kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun menyertai bahkan memberkati kami semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.